Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Sehat? Sudah siap mau belajar? Fokuskan dulu konsentrasinya. Itu sampah-sampah tolong dibuang, kursinya tolong dirapikan, tempat duduknya ya di atas meja dikosongkan. Cuman boleh ada buku, alat tulis yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah. Sudah? Nah, ketua tolong siapkan. Sudah bisa kita mulai. Ibu absen dulu ya. Oke, pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai kritik dan esai. Oke, kritik dan esai. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar belum ini istilah kritik dan esai? Kritik dan esai. Bolehlah. Kritik ini boleh kita lihat, buka dulu bukunya. Bab 6 halaman 183. Di sana ada mengenai kritik. Di sini ditulisnya kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Ya, keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dalam penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Jadi yang dikritik dan dibuatkan esai itu tuh adalah sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar-benar ada. Jadi kalau dilihat yang sama-sama kritik dan esai ini ada artikel, resensi, ulasan, dan kolom bebas yang biasanya ditulis oleh penulis lepas atau yang bukan redaksi. Nah, kalau pernah dengar istilah kritik sebelumnya? Ya, kritik. Kritik itu kayak nilai-nilai orang ya, nilai-nilai keburukannya. Biasanya dikritik itu keburukannya gitu. Nah, di sini kata kritik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, benar. Apa yang terlintas dalam benak kita? Mungkin menilai seseorang itu jelek, gitu ya. Iya. Nah, tentulah tidak salah jika kritik yang dimaksud adalah menilai sesuatu keburukannya dinilai, kebaikannya juga dinilai, alias kelebihannya dinilai, kekurangannya juga dinilai. Tapi yang salah itu ketika kita mengkritik sesuatu yang kita sendiri tidak punya dasarnya di sana, kita tidak punya data yang jelas mengenai dia, tapi kita kritik, salah sebenarnya. Jadi nah itu kritik ya. Kritik itu ini ya berisi mengenai penilaian, intinya itu penilaian. Kalau esai fokusnya adalah menilai karya juga. Esai lebih dipengaruhi oleh cara pandang si penulis esai pada objek atau tema yang dia angkat. Itu lebih jelasnya mengenai pengertiannya mungkin ya bisa Anda buka di halaman 185. Di sana ada teks kritik terhadap cerpen. Boleh buka itu capaian eksperimen novel Lelaki Hari. Ada yang bisa bacakan? Ya, tolong dibacakan. Nah, terima kasih ya. Oke, boleh
bagaimana maksudnya kritik, apa saja isinya kritik. Nah, kalau belum, boleh dibuka di halaman 189, di situ ada tabel. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini kalau dijawab paham tuh nanti. Oke, bisa paham. Nah, boleh kita buka ya. Yang pertama, apakah teks barusan membahas tentang karya? Nah, bahasanya di sini membahas tentang sebuah karya sastra. Ya, membahas mengenai karya sastra. Apa buktinya? Ya, di sini judulnya aja udah novel Lelaki Harimau ya. Membahas mengenai novel. Novelnya siapa? Judulnya Lelaki Harimau oleh Maman Mahayana. Terus ini membahas sebuah karya novel yang berjudul Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan. Nah, berarti jawabannya benar ya. Iya. Lanjut nomor 2. Di dalam dituliskan isi atau sinopsis cerpen. Apakah di dalam itu dituliskan mengenai isi atau sinopsis dari cerpennya? Cerpen, ini novel ya. Nah, apakah ada sinopsis, intinya itu? Ya, ada sinopsis. Nah, di sana terdapat sinopsis atau ringkasan novel. Setelah itu, boleh kita tengok nomor 3. Teks tersebut menilai kelebihan dan kekurangan cerpen. Novel ya? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Ada ya. Nah, terus di sini kan kalau sekilas dibaca banyak kelebihannya ya. Kekurangannya di mana? Ada yang tahu? Kekurangannya di mana? Bisa jelaskan letak penilaian kekurangan oleh si Maman Mahayana di sini di mana? Oke. Sekarang kalimat apa yang menandakan bahwasanya itu adalah mengucapkan kekurangannya? Apa? Pintar. Benar. Pada kalimat ada tulisannya tentu saja. Cara ini bukan tanpa resiko. Jadi sebenarnya menurut si Maman, si Eka yang menulis ini buat ada risiko, cara dia menulis itu ada risiko. Jadi beliau tuh tidak langsung menyalahkan gitu. Jadi makanya berarti di sini ada risikonya lah si Eka ini nulis gitu. Kayak gini caranya dia nulis, ada risikonya. Paham? Paham. Jadi sebenarnya ya dalam mengkritik itu, ini kan kita amatilah bahasanya si Maman. Maman tuh menggunakan bahasa yang begini, tentu saja cara ini bukan tanpa resiko. Coba kalau seandainya si Maman ngomongnya kayak gini, cara yang dilakukan yang dipakai oleh Eka dalam menulis novel ini memiliki risiko. Jadi kayak seolah-olah menyalahkan, menyalahkan. Di dalam mengkritik itu sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan. Bahasanya itu cuman bilang ini kurang bagus gitu. Atau pokoknya bahasa-bahasa yang tidak terlalu gamblang. Jadi atau mungkin si Maman nulisnya kayak gini. Cara yang digunakan Eka untuk menulis novel ini adalah salah. Itu kan enggak. Jadi mengkritik itu hakikatnya bukan seperti itu. Mengkritik itu tuh lebih ke ini kurangnya loh gitu. Jadi kritik ini tujuannya nanti si penulis itu bisa mengupgrade gitu, memperbaiki gitu. Jadi tidak kalau serta-merta langsung disalahkan begitu. Amat tersakitilah hati seorang penulis nih Azze. Jadi nggak boleh kita membuat hati orang sakit dengan memberikan kritik. Kritik
itu yang membangun. Sudah paham? Oke, lanjut soal selanjutnya. Nah, apakah penilaian yang dilakukan itu secara objektif? Objektif itu apa dulu? Ya, jadi apakah si penulis kritik atau kritikus ini menilai secara terfokus pada karyanya dan berdasarkan data-data yang benar juga logis? Iya. Jadi objektif itu tuh menilainya ke karyanya, ke objeknya. Lanjut ya. Apakah argumen disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian, disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian? Apakah argumen yang dituliskan oleh si Maman Mahayana ini berdasarkan teori-teori atau analisis yang menguatkan gitu? Ya. Nah, kalau ditanya gitu, kalau disimpulkan sebenarnya dari yang kita dapati tadi, dari 5 pertanyaan tadi, Ananda sudah paham sebenarnya, Ananda sudah tahu kalau memang benar-benar menjawabnya dengan pengetahuan ya. Ananda sudah tahu apa itu kritik dan apa-apa saja isi-isi dari kritik, unsur-unsurnya. Ada yang bisa menyimpulkan gitu, biar nanti bisa dicatat. Oke, silahkan. Oke, pintar. Bisa dicatat. Oke, sekarang kita lanjut ke esai ya. Untuk esai, bolehlah kita buka di halaman 109 tadi, yang bagian bawahnya ada di sana. Batman oleh Gunawan Muhammad. Boleh dibacakan? Ada yang mau bacakan? Oke, silahkan dibaca. Yang lain dengar ya. Baik, terima kasih Ananda. Untuk memahami konsep dari esai ini, bisa kita lihat tabelnya seperti tadi juga ya, di halaman 192. Yang di bagian atas, yang pertama, membahas tentang sebuah karya sastra. Apakah esai itu membahas sebuah karya sastra? Dia membahas di film. Jadi maknanya film apa di sini? Film Batman. Sebenarnya kritik atau esai itu bukan selamanya berisi karya sastra saja, tapi bisa saja karya seni seperti musik, film, lukisan, dan lain-lain. Lanjut, oke, soal kedua ya. Soal kedua, di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis. Apakah diceritakan sinopsisnya di sana? Dituliskan sinopsisnya? Tidak. Tuh, di dalam esai tidak terdapat sinopsis ya. Jadi inilah yang membedakannya dengan kritik. Jika di kritik dituliskan sinopsis, di esai tidak. Selanjutnya, apakah Ananda mendapati? Nah, di sini ada penilaiannya, kelebihan dan kekurangan cerpen. Kelebihan dan kekurangannya. Ada kelebihan dan kekurangan? Tidak. Dalam kritik tidak terdapat kelebihan atau kekurangan. Dalam kritik, dalam esai tidak disertakan kelebihan atau kekurangan karya. Hanya saja berisi pandangan si penulis saja.
Jadi kebalikan dari teks kritik yang bersifat objektif, teks esai ini bersifat subjektif. Sudah paham? Kita tulis ya kesimpulan tadi. Jadi apa saja yang ada di dalam kritik? Penilaian, penilaiannya, penilaian, ya, kelebihan dan kekurangan. Setelah itu bersifat objektif. Setelah itu ada data-data pendukung. Nah, ada sinopsis, ada teori, dan lain-lain. Ya, data-data pendukungnya, dan dia menggunakan sesuatu yang logis. Pokoknya logis gitu. Objektif. Ini kuncinya. Nah, kalau esai itu boleh kita lihat di sini. Esai itu tidak ada sinopsis. Setelah itu penilaiannya subjektif. Setelah itu bahkan kalau di sini dibahasnya film atau kejadian pun bisa juga. Seperti pendapat Anda misalnya tentang COVID-19 ini bisa dibuatkan esainya, atau tentang permasalahan-permasalahan yang sedang hangat diceritakan, itu juga bisa dibuat esai. Jadi strukturnya itu ada pendahuluan, boleh dibilang pembuka. Nah, setelah itu ada isi atau inti. Setelah itu ada penutup. Isinya biasanya terdiri dari 3 ini, sebagian besarnya. Ada yang ditanyakan, ada yang tidak paham. Kalau kritik gimana Bu? Sama nggak kira-kira Bu? Kalau Ibu tengok ya, kritik itu tuh biasanya yang umum digunakan. Kritik itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama istilahnya tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Dia sebenarnya mirip-mirip sih sama esai ini, tapi isinya tuh ada bedanya. Yang kayak tadi lah, isinya beda. Tesis itu yang pertama ya, tesisnya itu pernyataan pendapat, tanggapan atau komentar atas sesuatu hal. Di komentar tersebut akan berkaitan dengan teori yang akan diperkuat pada bagian argumen. Penulis menyampaikan sudut pandang tentang masalah yang dibahas itu di tesis. Setelah itu argumentasi. Nah, argumentasi ini bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan di tesis. Argumen dapat berupa pertanyaan umum, pernyataan umum, dan hasil dari analisis. Jadi teori bisa juga berisi teori, pernyataan ahli, maupun fakta yang ada di lapangan. Bisa juga dapat dari referensi-referensi terpercaya. Setelah itu penegasan ulang.
Nah, penegasan ulang ini biasanya berisi tentang mengungkapkan kembali tanggapan terhadap suatu objek atau subjek. Tanggapan tersebut dapat berupa pujian, penilaian, baik atau buruk, kelebihan atau kekurangan, dan juga bisa juga isinya saran. Di kritik isinya itu. Nah, intinya kritik itu tuh ada penilaian kelebihan, kekurangan, baik atau buruk. Nah, intinya itu. Yang membedakan dia dengan esai. Anda boleh dibuka lagi halaman 192, ada kegiatan 2, lebih pahamnya ya. Boleh Ananda baca tabel 1 sama tabel 2. Tabel 1 tuh apa nih? Pengetahuan yang disajikan dalam kritik dan esai, boleh dibandingkan. Terus pandangan penulisnya, kritik sama esai boleh dibandingkan, dipahami, dibaca. Nah, untuk itu setelah itu kerjakan tugasnya. Ini ada tugas, berdasarkan perbandingan di atas, bacalah 2 teks berikut. Tentukan yang mana yang merupakan teks kritik dan mana merupakan teks esai. Nah, jelaskan alasanmu. Sini boleh dilihat. Yang pertama itu Ger oleh Gunawan Muhammad. Di sini ada menimbang ayat-ayat cinta. Tentukan yang mana yang kritik, yang mana yang esai. Nah, setelah itu tulis di buku tugasnya apa namanya situ, dan sertakan pendapatnya, alasannya kenapa itu disebut kritik dan kenapa yang satu lagi disebut esai. Sudah azan, sebentar lagi bel ya. Boleh nanti Ananda lanjutkan tugasnya di rumah, perkaya pemahaman Ananda dengan membaca bacaan di internet. Ya, Ananda punya HP, Ananda berdayakan itu untuk belajar, jangan untuk main-main aja ya. Oke, ketua kelas boleh ditutup kelasnya. Oke, sampai jumpa pekan depan. Jangan lupa dibuat tugasnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.